Misalnya ini contoh ya. Walaupun tataran teori ini yang kita pelajari, saya selalu ingatkan kepada mahasiswa bahwa itu tidak persis sama dalam dunia nyata. Ini tidak persis sama. Seperti tadi saya katakan beras, ya, tetapi ya tidak 100%, tetapi kemiripan yang satu sama lain, ya seperti itulah yang digambarkan dalam teori. Kemudian ada lagi struktur pasar sebagai pengambil kebijakan yang selain dari pasar persaingan dan monopoli, ada dua diantaranya lagi yang sering disebut. Ada namanya persaingan monopolistik. Ya. Apa bedanya kalau monopolistik? Kalau monopolistik, produsennya banyak, tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Jadi mungkin contoh-contoh yang lebih mirip ini adalah produsen-produsen di bidang kosmetik, ya sabun mandi, perawatan tubuh, ya produk-produk Unilever, ya seperti itu. Ya, itu adalah contoh-contoh barang atau produk yang berada pada pasar persaingan monopolistik. Ya, jadi bagaimana iklan dilakukan dalam pasar ini? Ya, iklan dalam pasar seperti itu sangat diperlukan. Ya, makanya anak-anakku sering lihat ada iklan sampo, apa itu merek sampo. Nah, itu diiklankan. Karena itu produsennya relatif banyak dan itu orang bisa bedakan. Ya. Atau misalnya iklan sabun mandi. Ya, sama-sama sabun, tetapi orang bisa membedakan mana yang dibuat oleh produsen A, mana yang dibuat produsen B, mana yang dibuat oleh produsen C. Nah, jadi iklan diperlukan dalam hal ini. Nah, kemudian dari satu sisi ada lagi satu pasar. Ya, walaupun ada yang membagi itu duopoli, tapi itu bagian dari saya kira pasar ada namanya oligopoli. Ya, jadi oligopoli itu suatu bentuk pasar yang penjualnya sedikit, ya, tetapi tidak sesedikit kalau monopoli satu. Ini sedikit, lebih sedikit dari pasar yang saya katakan tadi persaingan monopolistik, ya, monopolistic competition. Ada oligopoli. Oligopoli contohnya adalah produsen-produsen mobil, ya, saya contohkan seperti itu. Di produsen-produsen seperti ini jumlahnya terbatas dan ini bisa membentuk kekuatan berkolaborasi, ya, menggabung, ya, mungkin walaupun tidak utuh. Kalau seperti mobil, ya, misalnya Toyota itu bisa menggabung Daihatsu memproduksi satu jenis walaupun mereknya berbeda, tapi sempat dia menguasai pasar, ya. Misalnya Toyota itu membuat Avanza, kemudian Daihatsu membuat apa itu satu merek itu, ya, itu sama, hampir sama, ya, jadi bisa menggabung, itu bisa menggalang kekuatan pasar, ya, seperti itu. Kalau di barat istilahnya namanya kartel, ya, membentuk seperti itu, ya. Kemudian Pak moderator, ini sampai jam berapa? Unmute kianu tak? Tabe suaranya Kak, tidak terdengar. Ya. Oh, ya. Jadi ada batas waktunya Prof, tapi kalau sudah dianggap bahwa materinya sudah mencakup apa yang kemudian menjadi tema hari ini, maka bisa dicukupkan Prof, karena masih ada sesi tanya jawab. Tapi kalau dianggap masih kurang, silahkan ditambah sedikit Prof. Oh, boleh, ya, baik. Ya. Nah, saya mungkin lanjutkan lagi sedikit, ya. Siap. Ya. Jadi terkait lagi tadi misalnya dengan konsep elastisitas, kalau saya kembali ke sana, ya. Jadi anak-anakku itu sudah pernah mempelajari konsep elastisitas. Ada namanya
tadi saya sudah sebutkan ada elastisitas, jadi tingkat kepekaan jumlah barang yang minta dilihat dari sisi harga. Kemudian ini bisa kita lihat lagi bagaimana kira-kira apa saja yang mempengaruhi barang itu bersifat elastis atau tidak. Ya, dilihat dari sisi harga. Nah, tentu kita lihat bahwa yang bisa mempengaruhi adalah apakah barang itu banyak substitusinya atau tidak. Tidak ada pikuli antri di sini. Nah, jadi kalau barang-barang itu banyak substitusinya, banyak penggantinya, ya barang itu cenderung bersifat elastis. Ya, maksudnya apa? Kapan harganya diubah, maka konsumen bisa pindah ke barang yang lain. Nah, itu kalau substitusinya banyak. Jadi seperti kalau saya bicara sabun mandi, dilihat dari sisi merek, ada Lux, ada Lifebuoy, ada Kemei. Ya, kapan misalnya yang menggunakan Lux, misalnya pengguna Lux lalu dinaikkan harganya, boleh jadi konsumen akan pindah ya, ke produk lain. Nah, tetapi kalau barang-barang itu tidak ada substitusinya, tidak ada penggantinya, nah, itu akan sulit konsumen untuk pindah ke produk lain, ke barang lain. Ya, itu salah satu. Jadi kemudian yang kedua adalah yang bisa mempengaruhi adalah tingkat kepentingan barang tersebut bagi konsumen. Apakah barang-barang itu penting bagi konsumen atau tidak? Ya, kalau barang-barang itu penting bagi konsumen, maka permintaannya itu bersifat tidak elastis. Walaupun harganya naik, orang akan tetap beli. Kalaupun harganya murah, tidak akan dibeli banyak. Seperti itu sifatnya. Jadi misalnya saya kasih contoh yang paling sering saya kasih contoh misalnya garam. Garam itu ada yang bisa mengganti kedudukannya. Ya, anggaplah itu hampir tidak ada. Ya, karena berbeda kalau penyedap rasa dengan garam. Walaupun pakai penyedap rasa itu butuh garam. Garam ini penting kalau kita masak. Atau misalnya darah, kalau ada yang keluarga kita misalnya lagi sakit, dioperasi, lalu butuh darah, darah ini penting. Ya, kalau misalnya dokternya bilang ini si pasien ini perlu dibantu darah misalnya 3 kantong, harus beli 3 kantong, tidak boleh kita menawar 1 kantong mau dok, kemahal darah, tidak boleh. Ya, itu berisiko dan belum pernah ada yang berani. Kalau dokternya bilang 5 kantong, ya pasti keluarga pasien patuh. Kenapa? Ini barang ini sangat penting. Barang-barang seperti ini bersifat tidak elastis. Nah, sebagai pengambil keputusan, ya sebagai calon manajer, ini anak-anak perlu tahu. Ya, barang-barang mana yang gampang bisa berubah. Permintaannya kalau harganya dilakukan perubahan. Dan barang-barang mana yang tidak, ya. Jadi kita lihat urgensi. Karena kepentingan urgensi dari satu barang itu berbeda satu orang dengan orang lain. Ya, misalnya kalau petani bagi dia ya tentu penting pupuk. Tapi bagi kita yang ada di kampus ya tidak penting. Ya, yang penting kita spidol misalnya atau pulpen. Jadi tidak boleh disamaratakan. Yang namanya mikro ini analisisnya adalah parsial. Nah, itu harus kita lihat satu persatu, ya, seperti itu. Kemudian ada saya bicara tadi tentang hubungan satu. Saya punya penyampaian ini karena saya ngomong tanpa slide. Ya, itu sebenarnya kurang enak. Ya, Bro. Saya kembali ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dr. Haji Maparente SMSI tentang bagaimana kemudian ekonomi manajerial, urgensi ekonomi manajerial dalam ilmu manajemen. Banyak kemudian pembahasan-pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti atau untuk dibahas kemudian di kesempatan ini tentang bagaimana kemudian ekonomi mikro, ekonomi makro, faktor-faktor yang mempengaruhi monopoli harga dan lain sebagainya, elastisitas harga dan harga yang tidak elastis dan lain sebagainya.
Jadi untuk menghidupkan suasana interaktif diskusi pada kesempatan ini, saya memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri terkait apa yang kemudian pembahasan yang dijelaskan tadi. Saya berikan kepada para peserta 2 orang untuk bertanya. Silahkan diaktifkan kameranya dan diaktifkan suaranya untuk memaparkan pertanyaannya kepada pemateri. Silakan. Dua orang. Yang pertama siapa? Silahkan bertanya. Ya, Sumira Putri Ramadhani. Silakan. Mohon maaf, Ya, Pak. Baru gabung. hah? Terima. Baru tadi Pak, pada saat penerimaan materi full anunya kuliah roomnya, jadi baru ini diterima. Oke. Tidak apa-apa. Yang lain? Mungkin ada yang kemudian yang dianggap urgen untuk dipertanyakan kepada pemateri, karena jarang-jarang kita bisa ketemu kepada bersama pemateri ini karena beliau orangnya super sibuk. Jadi saya kasih kesempatan emas ini untuk diberikan pertanyaan kepada pemateri. Silahkan para peserta kuliah umum dari mahasiswa. Jika ada yang dianggap penting untuk kemudian dibahas dan belum sempat dimengerti atau belum dimengerti, silahkan untuk dipertanyakan. Ada? Berapa orang ini? Ada 100 orang kurang lebih peserta. Silahkan dipaparkan pertanyaannya yang menyangkut dari tema kita dan pembahasan dari Bapak pemateri tadi. Silakan. Atau mungkin sudah dimengerti semua, sudah paham karena pemaparan pembahasannya tadi sangat objektif dan kita sudah bisa paham semua, atau masih ada yang ragu-ragu dengan Atau sebaliknya. Silakan untuk peserta. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang peserta. Atau mungkin sudah paham semua, tahu Prof. Jadi mungkin sudah dicatat semua apa yang menjadi pembahasan dari pemateri tadi. Ya, biasanya ya. Atau ada yang ragu bertanya, jangan sampai ada temannya yang mengancam, jangan mau bertanya. Karena kalau bertanya lama lagi tuh, bisa jadi seperti itu. Tidak tahu Prof, tidak aja. Silakan yang mau bertanya ini kepada pemateri. Atau sudah yakin dengan apa yang kemudian dipaparkan oleh pemateri sehingga tidak ada yang perlu lagi dipertanyakan karena sudah jelas terang benderang semua, atau bagaimana? Mana ini ketua panitia ini? Ada yang mau bertanya? Ibu Arni Asmoy. Siapa ini? Silakan. Tidak, Pak. Ya, silakan. Bertanya Meki tentang pembahasan yang disampaikan tadi pemateri. Tidak, belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan, berarti sudah mengerti itu, Prof. Tak paham itu. Belum, sudah. makanya belum bertanya. Iya, maksud saya kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin semuanya sudah mengerti Prof karena sudah tegas tadi dijelaskan dari kulit sampai ke daging-dagingnya itu permasalahan tentang
urgensi ekonomi manajerial dalam manajemen, sehingga para peserta kuliah umum kali ini merasa menganggap cukup mengerti dengan apa yang kemudian dibahas oleh pemateri. Mungkin seperti itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kuliah umum pada hari ini kita cukupkan di kesempatan ini. Kita, kalau kecuali ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau sudah tidak, kita cukupkan.